Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk penonton dimanapun dan kapanpun Anda berada pada saat menonton video ini. Perkenalkan dulu pertama-tama nama saya Farel Malik Pirade dengan NIM 103-012-4000068 dari kelas IF 4806. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 10 dari mata kuliah Sistem Operasi. Tugasnya yaitu apa? Untuk menjelaskan tentang virtual memory beserta beberapa jenisnya, yaitu yang menggunakan paging, segmentasi maupun campurannya, segmentasi paging. Untuk itu tidak usah berlama-lama, kita langsung masuk. Untuk yang pertama, tentang virtual memory itu sendiri. Nah, di sini sudah ada ilustrasi tentang virtual memory. Jadi apa sih itu virtual memory? Virtual memory itu adalah mekanisme dalam sistem operasi. Dia ini memungkinkan program itu seolah-olah memiliki memori yang lebih besar daripada RAM fisik yang tersedia dari perangkat tersebut. Ini bisa dicapai dengan cara menggabungkan RAM fisiknya dan ruang penyimpanan sekunder. Biasanya disk, SSD maupun apapun itu yang penting dia itu penyimpanannya sekunder. Dan salah satu yang mungkin teman-teman udah kenal dan mungkin apabila teman-teman sudah tahu tentang Linux, biasanya itu adalah swapping, tentang swap memory. Nah, itu adalah salah satu bagian daripada virtual memory. Apa keuntungannya? Keuntungannya ini untuk multiprogrammingnya lebih efisien, baru itu bisa menjalankan program yang membutuhkan RAM lebih besar daripada apa yang resource tersebut punya. Lalu, jadi performanya itu tetap stabil walaupun RAM-nya terbatas. Nah, untuk manfaatnya sendiri, di sini ada proteksi isolasi kalau yang teman-teman bisa lihat. Yang dimana artinya itu setiap proses diberikan ruang alamat virtualnya sendiri, seperti yang terlihat di gambar, sehingga tidak dapat saling mengganggu antar memorinya tersebut. Selain itu, saya jelaskan lebih lanjut tentang kemampuan menjalankan program yang lebih besar daripada RAM, karena sebagian besar data yang tidak sedang digunakan dapat dipindahkan ke disk. Baru habis itu yang tadi efisiensi. Efisiensi menyebabkan OS-nya itu dapat mengatur memorinya masing-masing secara prosesnya terpisah dan juga lebih dinamis. Terus habis itu gimana sih cara kerjanya untuk virtual memory sendiri? OS itu pertama menyiapkan ruang alamat virtualnya, jadi disiapkan ruangan-ruangannya dulu untuk setiap proses yang akan dikerjakan. Misalnya 4 GB itu atau 64 bit address space yang disediakan. Ruangan ini nanti tidak benar-benar seluruhnya ada di RAM. Nah, karena tadi yang sudah dibilang ada di penyimpanan eksternal, misalnya di disk gitu. Nah, ketika prosesnya ini mengakses alamat-alamat tertentu, perangkat keras nanti ada namanya MMU, Memory Management Unit, dia itu bakal terjemahkan alamat virtual itu menjadi alamat fisik. Jadi dari virtual ke alamat di mapping nanti ke physical memorinya, seperti yang terlihat ada di gambar ini. Kalau dia nggak ada di fisik gimana bang? Nanti itu bakal kena error yang namanya tuh page apa? Ada dapat namanya tuh page fault bukan error, maaf sebelumnya. Jadi OS itu nanti ngambil data tersebut dari si penyimpanan eksternalnya, nanti dia pindahkan ke RAM, baru itu dia perbarui lagi tabel pemetaannya itu supaya ada, lalu melanjutkan eksekusi normal proses-prosesnya. Nah, baru habis itu virtual memory ini juga bisa buat OS itu menerapkan proteksi memori. Misalnya halamannya hanya baca, ada halaman eksekusi dan halaman-halaman lainnya lah. Proteksi ini penting, jadi untuk keamanan daripada resource dan juga OS-nya dan juga stability. Kalau nggak ada itu gimana? Nah, satu proses itu nanti bisa menimpa
memori proses lain dan bisa nanti rusak, menyebabkan kerusakan gitu. Jadi keseluruhan intinya apa sih di sini selain daripada pengertian, keuntungan, kerugian, dan juga dari proses-prosesnya. Virtual memory ini memungkinkan OS itu yang modern tentunya bekerja dengan lebih stabil, bisa multitaskingnya efisien, baru itu bisa menjalankan aplikasi yang lebih besar daripada kapasitas RAM fisik yang dipunyai di resource-nya itu. Dan ini udah dipakai di banyak OS ya, misalnya kayak Windows maupun Linux maupun macOS maupun misal daripada BSD atau yang kurang banyak diketahui itu. Oh, ini juga saya agak lupa. Itu jadi ada selain ada keuntungan yang tadi-tadi, ada juga kerugiannya. Nah, kerugiannya apa? Seperti yang bisa dilihat di depan di layar, jika kita terlalu mengandalkan virtual memory atau sistem terlalu mengandalkan virtual memory daripada RAM-nya, nanti performanya itu bisa menurun. Kenapa? Karena akses disknya atau akses memori eksternal dari penyimpanan eksternalnya itu pasti lebih lambat daripada RAM untuk kecepatannya sendiri. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Nah, ini tentang virtual memory untuk paging. Ini ada sekedar ilustrasi kecil juga di situ. Jadi tadi udah bahas tentang virtual memory. Sekarang bahas tentang paging. Apa sih itu paging? Paging ini teknik implementasi virtual memory ya. Dengan cara apa implementasinya? Memecah ruang alamat virtual dan fisik menjadi beberapa unit. Nah, kayak gini di gambarnya ada page-page-nya, dia pecah-pecah lagi. Nah, jadi disebut jadinya page di virtual memory dan frame kalau di RAM. Ukuran dan page dan frame-nya itu sama, tapi biasanya itu di set di 4 kilobyte ataupun 8 kilobyte juga ada. Jadi tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya si paging ini untuk menghilangkan masalah daripada fragmentasi eksternal. Fragmentasi eksternal berarti apa? Biar memorinya tuh lebih rapat gitu. Dan mempermudah manajemen memori. Karena ukuran semua page-nya sama, OS-nya itu dapat menempatkan page apapun ke frame manapun tanpa perlu mencari ruang fisik yang harus bersebelahan gitu. Jadi sesuai yang tadi mengurangi daripada fragmentasi itu. Nah, teknik implementasi paging ini terdiri dari beberapa komponen. Pertama itu ada page table, yaitu struktur data. Struktur data apa? Dia menyimpan pemetaan page dari virtual ke frame fisik gitu. Setiap proses ini pasti dia ada page table-nya sendiri pastinya ya. Entry dalam page table ini minimal berisi nomor frame, bit yang validnya atau invalidnya, bit proteksinya apa, dan bit lainnya seperti dirty bit, reference bit gitu. Kedua, pasti ada MMU kayak yang tadi, Memory Management Unit. Saat program mengakses alamat virtual, si MMU ini bakal memecah alamat menjadi nomor page dan juga ada offset. Aduh, ini ilustrasinya agak kurang ya sebenarnya, tapi kita gunakan ini saja karena ilustrasi sederhana. Untuk nomor page digunakan untuk melihat frame-nya di page table, lalu nanti MMU akan bakal mengganti nomor page dan nomor frame-nya nanti sehingga terbentuk alamat fisik di main memorinya. Terus pasti nanti ada page fault-nya, mekanisme page fault ya, page fault. Nah, nanti kalau kayak yang tadi sebelumnya juga, jika ada page yang tidak ada di RAM, valid bitnya kan 0 tuh. Nah, CPU bakal menghentikan sementara eksekusi daripada prosesnya itu dan mengirim apa namanya, interrupt ke si OS-nya ini. Nah, OS ini bakal memilih frame yang kosong. Nah, frame yang kosong apa di mana? Nah, kalau nggak ada frame kosongnya gimana bang? Nanti OS tuh bakal pakai algoritma namanya itu page replacement. Misalnya kayak apa? First in, first out, FIFO.
LRU, optimal, ataupun bisa juga pakai clock gitu. Setelah page dimuat dari disk ke RAM, OS ini bakal nge-refresh, dia bakal perbarui page table-nya lagi, terus kalau udah dia bakal ngelanjutin prosesnya. Nah, paging juga ini tadi salah satu ilustrasinya, tapi saya lupa masukkan, itu pasti dia akan menggunakan namanya TLB, caching, translation local site buffer. Nah, itu apa? Kayak tadi sudah saya bilang, cache kecil, dia itu kecepatannya tinggi untuk apa? Untuk menyimpan entry page table yang sering dipakai gitu, biar lebih cepat. Nah, dengan paging pasti sistemnya ini bakal dapat mengatur memorinya itu lebih fleksibel. Habis itu kayak yang tadi lagi mencegah fragmentasi eksternal, terus itu mengizinkan program yang besar itu berjalan tanpa memerlukan alamat ruang fisik yang kontigu itu. Nah, yang umum sih ini ya, yang umum tuh paging digunakan. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Nah, ini yang ketiga ya. Virtual memory segmentasi. Nah, tadi udah virtual memory yang khusus tentang paging. Kita masuk yang ketiga, virtual memory yang segmentasi. Nah, tadi udah bahas pengertian paging, sekarang kita masuk ke segmentasi. Ada juga saya sediakan ilustrasi singkat dari suatu website. Nah, seperti biasa, pengertian terlebih dahulu. Segmentasi itu apa sih? Segmentasi itu teknik virtual memory sama kayak paging, di mana ruang alamatnya itu bisa dibagi menjadi segmen-segmen logis. Makanya namanya segmentasi. Berdasarkan struktur program, misalnya segmen kode, ada segmen data globalnya, kayak kode, data, stack, heap, dan lanjut-lanjut selanjutnya. Tidak kayak paging, itu ukuran segmennya ini pasti dia nggak tetap, dia itu bisa beda-beda tergantung daripada uh, struktur programnya itu sendiri. Tujuannya apa pakai segmentasi daripada paging? Nah, tujuan segmentasi itu mendekatkan manajemen memori ke struktur logisnya si program, bukan sekedar pembagian fisiknya doang. Ini pasti memudahkan proteksi memori, baru pembagian modulnya nanti, sama buat mengalokasikan memorinya itu lebih fleksibel. Nah, kalau implementasinya pasti melibatkan namanya bukan page table lagi, segment table. Nah, segment table. Setiap proses punya tabel yang berisi daftar segmennya sendiri nanti. Setiap entry-nya itu bakal berisi base address, alamat fisik di awalan segmennya. Dan juga pasti limit. Limit ini apa? Ukuran si segmennya. Alamat virtual pada segmentasi itu pasti ada dua. Yang pertama tuh nomor segmen sama ada namanya offset. Kalau offsetnya lebih besar daripada limit, lebih besar daripada ukurannya, OS nanti pasti bakal memicu proteksinya. Karena dia harusnya lebih kecil maupun sama dengan. Nah, balik ke situ pasti ada yang namanya MMU, Memory Management Unit. Dia bakal nerjemahin alamat si virtualnya dengan cara ngambil base address segmen dari si segment table tadi, baru dia tambahkan offset untuk ngedapatin si alamat fisiknya. Keunggulannya apa bang pakai segmentasi daripada paging ini? Nah, itu adalah efisiensi dalam merepresentasikan struktur program. Jadi dia nggak tetap tadi kayak si paging, dia itu bisa beda-beda. Misalnya segmen kode ini bisa dibuat read only buat keamanan. Segmen data bisa di-share nanti buat antar prosesnya gimana. Terus itu misal segmen stack memorinya nanti dapat diperluas supaya dinamis nanti gimana gitu. Tapi pasti kalau ada kelebihan ada kerugiannya sendiri. Apa? Nah, ini yang diatasi di paging tadi, tapi dia ada di segmentasi. Apa? Apa itu? Fragmentasi eksternal. Dia ada di segmentasi ini.
Karena ukuran segmennya tuh beda-beda, variasi, terus juga dia bisa berubah-ubah, memori fisiknya ini terpecah-pecah dan sulit dia nemuin apa namanya blok yang kontigu yang cukup gede buat bikin si segmen baru lagi. Selain itu, si pencarian ruang kosongnya nanti pasti akan lebih lambat lah, memperlambat alokasi memorinya itu sendiri. Walaupun dia ini jarang ya, jarang dipakai karena tadi fragmentasi eksternal yang sering dipakai kalau sepengetahuan daripada saya, dari yang agak sedikit dibaca-baca, itu adalah si paging. Nah, segmentasi ini dia penting juga sih karena cocok secara logis dengan struktur program dan mendukung fitur-fitur kayak tadi apa proteksi dengan sharing modul. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Tadi udah bahas virtual memory secara umum, baru ke paging, baru ada juga segmentasi. Sekarang gimana kalau digabungkan segmented page atau paging yang ditambahkan juga dengan segmentasi. Nah, karena paging itu bisa menghilangkan fragmentasi eksternal ya, ndak kayak si segmentasi doang, tapi tidak apa bahasanya tidak memahami struktur logis program, ya terus tetap tidak bisa berubah-ubah. Ukurannya harus sama semua. Banyak OS itu yang modern lebih memilih untuk ngegabungin keduanya, jadi segmented page. Nah, kalau tekniknya yang ini, segmented page ini, paging yang ditambahin dengan segmentasi, ruang alamat programnya nanti dia dibagi menjadi segmen, jadi segmen dulu, logis kayak kode, data, stack, heap, lain-lain lah. Namun, kicknya itu adalah setiap segmen nanti dipetakan lagi sendiri nanti. Menggunakan apa? Menggunakan paging. Makanya namanya segmented page gitu. Jadi setiap segmen itu memiliki page table-nya sendiri. Gimana proses kerja daripada metode paging dengan segmentasi ini? Jadi ada alamat virtual, dia itu dibagi jadi 3 bagian. Nomor segmen, nomor page di dalam segmen, sama pastinya ada offset. Pertama, si MMU itu bakal ngegunain nomor segmen untuk ngambil informasi segmen dari si segment table karena tadi dibaginya kan ke tabel segmen. Seperti apa contohnya kayak lokasi page table-nya. Baru habis itu si MMU ini bakal ngegunain si nomor page untuk mencari frame fisik melalui apa? Melalui page table segmennya. Yang ketiga si offset. Si offset ini yang ngapain? Dia digunakan untuk menentukan lokasi byte spesifik di frame-nya nanti. Terus pasti ada keuntungannya dong. Nah, tadi yang udah dibahas-bahas sebelumnya. Keuntungannya apa? Pastinya karena menggunakan paging pasti mengurangi fragmentasi eksternal yang menjadi masalah di segmentasi. Baru habis itu struktur logis programnya tetap ada, tetap terjaga. Yang si paging nggak bisa, tapi di segmentasi bisa. Gitu. Terus habis itu si setiap segmen itu dapat memiliki ukuran berbeda dan dia itu bisa berubah-ubah secara fleksibel gitu kayak si segmentasi tadi. Tetapi tetap dialokasikan ke frame-frame yang tetap di memori fisik. Nah, pengguna awalnya itu seingat saya misalnya kayak Unix, OS Unix di awal-awal menggunakan kayak gini. Banyak arsitektur CPU modern juga yang mendukung bentuk kombinasi kayak gini ya, secara hierarki gitu, dengan misahin-misahin uh, apa struktur datanya yang kayak kode, data, stack, heap, memory. Nah, itu bakal dipisah-pisahin. Walaupun implementasi mereka sendirinya itu pasti ada spesialisasinya sendiri lah gitu.
Terus kalau kita ngegabungin keduanya, segmentasi dengan paging ini dianggap sebagai bentuk manajemen memori virtual yang lebih seimbang lah. Lebih seimbang untuk apa? Untuk security pasti. Flexibility lebih fleksibel serta pasti lebih efisien untuk penggunaan memori fisiknya. Tapi pasti ada kerugiannya juga nih. Tadi kan udah bahas keuntungan, pasti ada kerugiannya juga. Kerugiannya apa? Pasti kompleksibilitasnya itu tinggi, lebih banyak tabelnya. Terus juga pasti akses latensinya itu buat latensi akses memorinya itu pasti bakal meningkat karena dia itu bakal ditranslasinya tuh 2 kali. Karena dia pakai 2 cara kan ya, paging dengan segmentasi gitu. Tapi saya ya segmentasi dulu baru paging. Jadinya agak lebih lambat sedikit dan juga lebih kompleks gitu. Oke, kita lanjut. Oh, sudah habis ternyata. Jadi begitulah kira-kira jawaban tugas dari saya untuk tugas 10 sistem operasi dari saya Farel Malik Pirade. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf sekali apabila masih banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Sangat boleh untuk dibantu koreksinya. Eh, Akhir kata, sekian dan terima kasih.